Halo, pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah rencana besar yang kelihatannya jauh banget di Jakarta, ujung-ujungnya bisa terasa dampaknya di RT atau RW kita? Nah, hari ini kita bakal coba bongkar sedikit cara kerja pemerintahan Indonesia, biar kita sama-sama paham. Oke, biar gampang, kita pakai contoh yang nyata banget ya, program stunting. Pemerintah kan punya target besar tuh buat nurunin angka stunting. Pertanyaannya, gimana ceritanya sebuah instruksi dari kementerian di Jakarta bisa berubah wujud jadi kegiatan nimbang bayi dan ngasih makanan tambahan di posyandu dekat rumah kita? Nah, ini dia nih, teka-teki utama yang mau kita pecahin bareng-bareng. Sip. Buat ngebahas itu, perjalanan kita bakal dibagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari yang paling atas, terus kita zoom in makin deket ke bawah ke level yang paling lokal. Kita juga bakal intip apa sih kunci suksesnya, dan yang paling seru, kenapa kok sering banget macet di jalan? Oke, langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama dan paling dasar, kita harus paham dulu nih, pembangunan yang berhasil itu bukan sulap, bukan simsalabim. Semuanya itu butuh, ya sebut aja mesin atau sistem yang terorganisir dengan rapi. Sistem inilah yang jadi jembatan antara cita-cita besar di tingkat nasional sama kebutuhan nyata kita semua di lapangan. Jadi gini, poin utama itu di sini, punya program bagus itu satu hal, tapi punya sistem yang bisa ngejalanin program itu, nah itu jauh lebih penting. Ibaratnya program itu mobilnya, tapi sistem ini mesinnya. Siapa yang nyetir? Siapa yang ngisi bensin? Gimana mereka semua ngobrol biar nggak tabrakan? Nah, kerangka kerja inilah yang jadi pondasi dari semuanya. Oke, sekarang kita lihat petanya, gimana sih sebetulnya struktur pemerintahan di Indonesia ini, siapa aja pemainnya, dan gimana pembagian tugasnya dari level paling atas sampai yang paling dekat sama kita. Bayangin aja ini kayak air terjun bertingkat. Di paling puncak ada pemerintah pusat. Tugasnya menentukan arah aliran air secara nasional. Terus airnya turun ke pemerintah provinsi yang tugasnya jadi semacam bendungan pengatur buat beberapa wilayah di bawahnya. Dari situ airnya ngalir lagi ke kabupaten atau kota. Nah, disinilah pelayanan langsung terjadi. Dan di tingkat paling bawah, di ujung aliran, ada pemerintah desa atau kelurahan. Mereka inilah ujung tombaknya yang langsung menyentuh tanah dan menggerakkan komunitas. Sekarang, kita coba pasang lagi kacamata stunting ke alur tadi. Kementerian Kesehatan di Jakarta bikin buku panduan besarnya. Tapi yang benar-benar menerjemahkan buku itu jadi aksi nyata, ya para kadar posyandu di desa-desa. Mereka yang nimbang, ngukur, ngobrol langsung sama ibu dan anak. Kelihatan kan, kebijakan di atas kertas jadi kenyataan di lapangan. Dan pola kayak gini itu nggak cuma buat urusan kesehatan loh, kita lihat contoh lain. Misal di pengelolaan pesisir, polanya sama persis. Pusat bikin aturan main nasional, provinsi menjagain biar kabupaten-kabupaten di pesisir itu kompak. Terus, kabupaten kota yang ngurusin izin, fasilitas, dan pemberdayaan lokal. Dan coba tebak, siapa di ujungnya? Ya pemerintah desa lagi yang langsung rangkul para nelayan, polanya sama, cuma beda lapangan mainnya aja. Nah, sekarang kita sampai ke salah satu kata kunci paling penting yang bikin semua ini bisa jalan, desentralisasi. Idenya sebetulnya simpel banget. Kekuasaan itu jangan numpuk di pusat aja, tapi harus disebar biar makin deket sama masyarakat. Gampangnya gini, desentralisasi itu artinya pemerintah pusat ngasih kepercayaan, ngasih wewenang ke pemerintah daerah. Tujuannya apa? Biar kebijakan itu nggak satu ukuran untuk semua. Biar program yang dibikin itu bener-bener pas sama masalah dan keunikan tiap daerah. Kan logis ya, yang paling tahu masalah di sebuah kota, ya pasti orang-orang di kota itu sendiri kan? Tapi, ya yang namanya desentralisasi ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, bagus banget. Kebijakan jadi lebih nyambung, masyarakat lebih dilibatkan. Tapi di sisi lainnya, ada tantangannya. Kapasitas setiap daerah kan beda-beda. Ada yang jago, ada yang masih perlu belajar. Terus koordinasi antara pusat dan daerah kadang jadi PR besar. Belum lagi kalau muncul yang namanya ego sektoral, di mana tiap daerah ngerasa paling benar sendiri. Oke, jadi tiap tingkatan udah punya tugasnya. Kekuasaan juga udah coba dideketin ke masyarakat. Terus apa dong lem yang merekatkan semuanya biar nggak jalan sendiri-sendiri? Jawabannya satu kata, kerjasama. Simple, tapi ini kuncinya. Nggak ada satu dinas atau kementerian pun yang bisa sukses sendirian. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin itu. Cara pandang kita soal pemerintahan itu udah geser. Sekarang ini bukan lagi soal ini urusan dinas A atau itu kerjaan kementerian B. Bukan, tapi soal gimana caranya semua pihak, pemerintah, swasta, bahkan kita sebagai masyarakat bisa jadi satu tim buat nyelesain masalah. Dan kerjasama ini levelnya macam-macam loh. Ada yang namanya koordinasi. Ini level paling dasar.
Ibaratnya cuma saling say hello biar programnya nggak tabrakan. Naik level, ada kolaborasi. Ini udah mulai kerja bareng, bahu-membahu buat satu tujuan. Terus ada lagi kemitraan. Nah, ini lebih formal lagi, melibatkan swasta dan masyarakat buat ikut turun tangan. Tujuannya sama, tapi tingkat kerenggangan hubungannya beda-beda. Teorinya sih indah ya, tapi kita semua tahu, prakteknya seringkali nggak semulus itu. Ada aja kerikilnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling jujur-jujuran. Kenapa sih rencana yang kelihatannya bagus banget di atas kertas, seringnya malah macet di tengah jalan? Ini nih beberapa biang keroknya yang paling umum. Pertama, sering banget ada tumpang tindih wewenang. Jadi bingung, ini sebenarnya tugas siapa sih? Kedua, penyakit klasik, ego sektoral. Tiap dinas ngerasa programnya yang paling top dan susah diajak kerja bareng. Ketiga, data program sama anggaran nggak nyambung satu sama lain. Dan terakhir, kapasitasnya, baik orangnya, dananya, sistemnya terbatas. Plus, kadang-kadang kebijakan dari pusat itu nggak klik sama kondisi di lapangan. Oke, kita rekap cepat ya. Jadi, kita udah lihat bareng-bareng kalau struktur pemerintahan kita itu bertingkat-tingkat, dari pusat sampai desa. Kita juga udah paham konsep desentralisasi, yaitu upaya biar kekuasaan makin dekat sama kita. Kita udah lihat gimana peran pusat dan daerah dibagi-bagi, dan yang paling penting, kita jadi tahu kalau lem perekat dari semua ini adalah kolaborasi dan kerjasama. Nah, sebagai penutup, pertanyaannya saya lempar ke Anda. Setelah kita lihat peta cara kerja pemerintahan ini, dari level paling atas sampai ke lingkungan terdekat kita, kira-kira di titik mana partisipasi Anda, sekecil apapun itu, bisa ngasih dampak paling besar? Coba deh direnungkan.